Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, yang pada kesempatan kali ini telah memberikan saya kesehatan, memberikan saya nikmat, memberikan saya rezeki yang berlimpah sehingga saya bisa membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga sholawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi panutan alam, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan insya Allah kepada kita, yaitu umatnya yang taat dengan ajarannya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya di sini dalam video ini yaitu ingin membacakan atau membawakan slide presentasi, akan membacakan presentasi yaitu mengenai pengertian teknologi informasi dan sistem informasi, ruang lingkup teknologi informasi dan sistem informasi, peran teknologi informasi dan sistem informasi, yang terakhir klasifikasi teknologi informasi dan sistem informasi. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Nanang Abdurrahman, izinkan saya membawakan materi tersebut. Dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian materi saya tidak sempurna, saya ada banyak kesalahan kata-kata atau materi yang kurang pas, atau materi yang terlalu singkat, tidak padat gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelumnya. Langsung saja. Saya bacakan, yaitu yang pertama, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi secara umum ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Di sini ada pengertian teknologi informasi menurut para ahli, yaitu ada 3. Yang pertama dari Hak Denken tahun 1996. Menurut beliau, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Dan yang kedua, Oxford English Dictionary atau OAD. Menurutnya, teknologi informasi adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Dan yang ketiga yaitu Williams dan Sawyer tahun 2003. Menurut beliau, teknologi informasi adalah teknologi menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Dan yang selanjutnya, pengertian sistem informasi. Di sini ada pengertian sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada MC Leod
Menurut beliau, pengertian sistem informasi menurut MC Eliot adalah suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Dan yang kedua ini ada, mohon maaf Bapak, ini terhalang HP materinya sebentar. Dan yang kedua yaitu Erwan Abie. Menurut beliau, sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bantuan, dan dukungan operasi. Dan yang ketiga yaitu dari O'Brien. Menurut beliau, sistem informasi merupakan kombinasi dan setiap unit yang dikelola orang-orang, hardware, software, jaringan komputer, serta jaringan komunikasi data dan database yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang bentuk organisasi. Dan yang keempat, itu yang terakhir, dari John F. Nash. Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas, atau alat teknologi media. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup teknologi informasi. Secara implisit, teknologi informasi atau IT tidak hanya terkait teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi, sehingga teknologi informasi biasa dibahasakan sebagai penggabungan antara teknologi komputer, komputer mikro, komputer besar atau disebut mainframe, terus pembaca barcode, perangkat lunak memproses transaksi, perangkat lunak lembar kerja, dan teknologi komunikasi yaitu data, suara, dan video, termasuk jaringan juga. Dan teknologi informasi pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perangkat keras yang berhubungan dengan peralatan-peralatan bersifat fisik seperti memori, printer, keyboard, dan perangkat lunak yang berhubungan dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai instruksi. Ruang lingkup teknologi informasi dikelompokkan menjadi input teknologi adalah perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Contohnya joystick, keyboard, mouse, dan barcode scanner. Yang kedua ada output teknologi, adalah informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk agar dapat diterima oleh pemustaka sesuai kebutuhan. Software yang ketiga ada software teknologi. Untuk menghasilkan informasi diperlukan perangkat lunak atau software program. Program adalah instruksi untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Dan yang terakhir ada storage teknologi, yaitu media penyimpanan sangat signifikan dalam pertumbuhan dan penyimpanannya. Teknologi penyimpanan perlu diperhatikan terkait besar data, kecepatan akses, pertimbangan akses server atau tidak, uptime dan downtime, dan harga jenis akses pada teknologi. Dan yang selanjutnya yaitu ruang lingkup sistem informasi. Fungsi sistem informasi merupakan meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi.
menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis, memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. maaf Pak dosen, ingin batuk. Di sini ada ruang lingkup sistem informasi fungsional. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi. Maaf sebelumnya, ruang lingkup sistem informasi fungsional itu adalah ruang lingkup sistem informasi yang kita temui di kegiatan sehari-hari di tempat-tempat umum seperti bank atau tempat-tempat transaksi yang lainnya, seperti ya pokoknya yang sering kita temui sehari-hari. Ya contohnya pertama yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi produksi, sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen pengendalian produksi. Nah, lanjut ada contoh sistem informasi. Nah, yang pertama yaitu transaction processing system, yang kedua knowledge work system dan office automation system. Yang ketiga informasi manajemen system. Yang keempat ada decision support system. Yang kelima ada group decision support system. Yang keenam ada computer support collaborative work system. Yang terakhir yaitu executive support system. Lanjut lagi ke slide nomor 7, yaitu peranan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi banyak digunakan para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya juga menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja, misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau yang disebut ERP. Nah, di sini ada 5 fungsi teknologi. Yang pertama yaitu menangkap atau disebut capture. Yang menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu mengolah atau processing, mengolah atau memproses data, memasukkan yang diterima untuk menjadi informasi pengolahan dan pemrosesan data. Dan yang ketiga ada menghasilkan atau generating ya, menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan dapat dimengerti oleh orang lain. Dan yang keempat itu menyimpan atau storage, merekam atau menyimpan data dari informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Dan yang terakhir itu ada mencari atau mencari kembali atau retrieval ya, yaitu menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Nah, lanjut lagi ke slide nomor 8. Mohon maaf Pak dosen bila suara kurang terdengar atau banyak suara dari luar juga, dikarenakan di sekitar rumah saya juga emang agak rame. Kebetulan juga lagi ada tamu. Mohon maaf Pak dosen sebelumnya. Nah, langsung aja yang selanjutnya itu slide ke-8. Di sini ada penggunaan IT dalam sebuah organisasi. Masih dari peranan teknologi informasi. Penggunaan IT dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Untuk menerapkan IT haruslah dilihat karakteristik organisasi tersebut. Apakah dengan IT mampu meningkatkan efisiensi sebuah perusahaan sehingga penerapan IT dibutuhkan orang yang handal dapat berjalan dengan baik. Ada 4 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu yang pertama
Fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Dan yang kedua, fungsi monitoring and control mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer. Nah, yang ketiga fungsi planning dan decision mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai penyedia dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah tambahan informasi bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Dan yang terakhir yaitu keempat, fungsi communication secara prinsip termasuk ke dalam infrastruktur dalam era organisasi modern di mana teknologi informasi ditempatkan pada posisinya. Nah, untuk slide selanjutnya itu slide nomor 9. Slide nomor 9, mohon maaf Pak dosen, saya geser lagi ya. Slide nomor 9, di sini ada yang selanjutnya yaitu peranan sistem informasi. Di sini ada 4 peranan penting sistem informasi dalam organisasi, yaitu yang pertama, berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas. Yang kedua, menghubungkan perencanaan pengerjaan dan pengendali dalam sebuah subsistem. Yang ketiga, mengkoordinasikan subsistem. Yang keempat, mengintegrasikan subsistem. Dan yang kedua yaitu sistem informasi organisasi Indrajit tahun 2000 nomor 29 mengemukakan bahwa 3 hal pokok yang perlu dipahami secara menyeluruh apa yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi terintegrasi yang baik adalah sistem informasi ialah jenis-jenis informasi apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan proses pengolahan data menjadi informasi, tingkatan detail informasi, terus cara penampilan informasi, volume dan transaksi informasi, penanggung jawab informasi dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu peranan sistem informasi bagi masa depan organisasi. Yang pertama yaitu ada mendukung proses dan operasi bisnis dan organisasi. Terus yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Yang ketiga itu mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif organisasi. Nah, untuk yang terakhir dalam peranan sistem informasi yaitu peranan sistem informasi dalam organisasi, yaitu ini yang kedua ya, yang tadi yang 4 peranan penting, yang ini peranan sistem informasi dalam organisasi, jadi ada 2 macam. Yang pertama itu mendukung area fungsional utama dari organisasi yang penting dalam keberhasilan bisnis, pemasaran dan manajemen sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, kontributor dalam efisiensi operasional, produktivitas dan moral pegawai serta layanan dan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu ada sumber utama informasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk menyebarluaskan pengambilan keputusan yang efektif oleh para distributor. Maaf ini kepotong. Untuk slide yang selanjutnya yaitu slide nomor 10, yaitu masuk ke materi yang selanjutnya, klasifikasi teknologi informasi.
Teknologi informasi berdasarkan tujuannya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Teknologi informasi dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi sistem menurut dukungan terhadap level manajemen di perusahaan, menurut ukuran dan menurut input data yang diolah. Berikut ini penjelasan tentang klasifikasi teknologi informasi. Yaitu yang pertama, klasifikasi berdasarkan fungsi sistem. Teknologi informasi berdasarkan fungsi yang dikerjakan sistem dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem teknologi informasi yang melekat yaitu embedded IT system. Yang kedua ada sistem teknologi informasi yang khusus yaitu atau kerap disebut dedicated IT system. Dan yang ketiga yaitu sistem teknologi informasi serbaguna atau purpose IT system. Berikut ini penjelasan dari tiap-tiap klasifikasi di atas antara lain. Ini yang pertama tadi embedded IT system atau disebut teknologi informasi yang melekat. Embedded IT system adalah sistem teknologi yang melekat pada produk lain, misalnya sistem VCR, video cassette recorder ya, atau DVD ya, mungkin memiliki sistem teknologi informasi yang memungkinkan pemakai dapat merekam tayangan televisi. Contoh kedua dapat dijumpai pada sistem IT pada lift, dapat digunakan mengendalikan gerakan lift pada perkantoran. Yang kedua yaitu dedicated system atau yang disebut teknologi informasi khusus. Dedicated system merupakan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti ATM yang dirancang untuk melakukan tugas khusus, yakni melakukan transaksi keuangan bagi nasabah bank. Dan yang ketiga itu general purpose IT system atau teknologi informasi serbaguna. General purpose IT system merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum, misalnya PC atau personal komputer, yang merupakan peralatan yang dipakai di rumah atau perkantoran untuk mencatat pengeluaran, melakukan perhitungan statistik, atau membuat suatu dokumen. Slide selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan ukuran. Teknologi ini masih berdasarkan nomor 3 tadi, klasifikasi TI atau teknologi informasi. Klasifikasi berdasarkan ukuran ya. Teknologi informasi menurut ukurannya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu superkomputer mainframe, workstation mikrokomputer, dan microcontroller general atau lot general umumi Bosch, Kuroli Kutslardagi Harbi Unfondaraja dan sebagainya. Dan yang poin A ada superkomputer. Superkomputer merupakan jenis yang memiliki kecepatan proses paling cepat. Biasanya komputer ini digunakan untuk mengantisipasi yang melibatkan perhitungan yang komunikatif. Yang poin B nya ada mainframe. Mainframe disebut juga sebagai komputer besar ya. Mainframe merupakan jenis komputer yang digunakan untuk perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume yang besar juga. Yang C yaitu workstation. Komputer workstation merupakan mesin yang powerful, yaitu di komputer ini segala pekerjaan dapat diselesaikan. Komputer ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan aplikasi perhitungan yang rumit. Nah, yang terakhir ada mikrokomputer. Komputer mikro merupakan komputer personal atau PC. PC biasanya berupa desktop, yaitu komputer yang biasanya digunakan di tempat kerja atau belajar. Dengan perkembangan teknologi hardware, PC saat ini menjadi semakin kecil seperti notebook contohnya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, nomor 12. Klasifikasi berdasarkan data masukan yang diolah.
Nah, di sini ada 3 jenis komputer atau komputer berdasarkan data masukan yang diolah, yaitu yang pertama ada komputer analog. Komputer analog biasanya digunakan untuk mengolah data, sifatnya berkelanjutan, bukan berupa data angka melainkan dalam bentuk fisik seperti arus listrik, temperatur, tekanan, kecepatan, dan lain hal. Keluaran atau output komputer analog biasanya berupa pengaturan atau kontrol sebuah mesin. Dan yang kedua ada komputer digital. Komputer digital biasanya dalam mengolah data dalam membentuk angka atau huruf. Jenis komputer ini digunakan untuk aplikasi dan teknik, contohnya laptop dan netbook. Dan terakhir yaitu komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan digital. Karena digunakan untuk aplikasi khusus, diperlukan komputer yang lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu nomor 13, yaitu ada klasifikasi sistem informasi. Ya, klasifikasi sistem informasi merupakan suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Tujuan dari sistem tersebut yaitu memiliki akhir tujuan yang berbeda juga untuk setiap masalah atau kasus yang terjadi dalam sistem tersebut, sehingga sistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sistem. Di antaranya yang pertama yaitu sistem abstrak. Sistem abstrak adalah sistem atau berisi gagasan atau konsep. Contohnya seperti sistem teknologi, yaitu suatu ilmu tentang ketuhanan seperti hubungan manusia, alam, dan Tuhannya. Yang kedua yaitu sistem deterministik. Sistem deterministik adalah sistem operasinya dapat diprediksi secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Contohnya seperti sistem komputer. Dan yang ketiga ada sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya seperti sistem reaksi kimia dalam tabung reaksi yang terisolasi. Dan yang keempat yaitu ada sistem alamiah. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi secara alamiah tanpa tercampur dengan manusia dan merupakan proses yang alamiah. Contohnya sistem tata surya, sistem rotasi perputaran bumi. Dan yang terakhir ada sistem sederhana dan sistem komputer. Mohon maaf, sistem sederhana dan sistem kompleks ya. Sistem sederhana adalah sistem yang tidak rumit atau sistem dengan tingkat kerumitan rendah. Contohnya seperti sistem sepeda, sistem mesin ketik, sistem inovasi tanah. Slide selanjutnya yaitu slide yang terakhir. Di sini ada contoh sistem informasi. Contoh sistem informasi diantaranya adalah sistem layanan akademis. Sistem layanan akademis ini digunakan dalam mendaftar mata kuliah yang diambil pada setiap semester. Sistem ini membantu mahasiswa untuk melihat daftar mata kuliah yang mahasiswa inginkan. Dengan adanya layanan sistem informasi ini memudahkan mahasiswa dan kepentingannya ketika ingin mengisi KRS tidak perlu datang ke kampus, melainkan bisa diakses melalui internet dengan cara praktis dan efisien. Sistem ini menyediakan informasi banyak kepada mahasiswa seperti rekap nilai setiap semesternya dan lain-lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian materi masih jauh dari kata sempurna, masih jauh dari kata benar. Saya mohon maaf Bapak dosen. Mudah-mudahan kesalahan yang tidak sengaja atau saya lakukan bisa dimaafkan oleh Pak dosen. Baik, terima kasih Pak dosen. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri.
Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.